Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai HLB atau hydrophil lipophil balance dan ketidakstabilan emulsi. Emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan lain dalam bentuk tetesan kecil menurut Pharmacopoeia Indonesia edisi 4. Emulsi juga merupakan campuran dua macam cairan yang secara alami tidak dapat bercampur air dan minyak, distabilkan oleh emulgator atau zat pengemulsi atau surfaktan. Komponen emulsi terbagi menjadi emulgator, media yang dimana media terbagi menjadi minyak dan air, dan zat tambahan atau eksipien, ya, terdiri dari pengawet, antioksidan, humektan untuk pemakaian luar, pewarna dan perasa untuk pemakaian oral atau dalam. Komponen emulsi terbagi menjadi dua. Yang pertama, bahan dasar. Bahan dasar yaitu fase terdispersi atau fase dalam berupa tetesan kecil dalam cairan. Dan fase kontinu atau fase luar adalah jumlah paling banyak atau bagian pendukung. Dan emulgator adalah zat pengemulsi yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi. Kedua, bahan tambahan. Bahan tambahan diantaranya yaitu korigen koloris atau zat tambahan pewarna, korigen odoris atau perasa, pengawet atau preservatif, contohnya penoksietanol, asam benzoat, dan parabenzoat. Antioksidan, contohnya butylated hidroksinasol, butylated hidroksitoluena, yang kadarnya maksimal 0,2%, alkyl galat, dan alfa tokoferol atau vitamin E. Humektan umumnya digunakan untuk pemakaian luar, contohnya gliserol, propilen glikol, sorbitol, maksimal kadarnya 5%. Pemakaian emulsi yaitu digunakan untuk pemakaian oral, contohnya tipe minyak dalam air seperti gambar di samping ini, ya, gambar di samping ini. Sini sebagai contohnya untuk multivitamin anak, ya. Kemudian emulsi untuk pemakaian luar, contohnya lotion cair, tapi tidak ada gambarnya. Kemudian krim yaitu sediaan setengah padat. Emulsi parenteral atau injeksi, ya. Di sini contohnya tipe minyak dalam air untuk injeksi nutrisi dan tipe air dalam minyak atau minyak dalam air untuk injeksi intramuskular. Dan teori pembentukan emulsi. Yang pertama, teori tegangan permukaan dengan menurunkan tegangan permukaan. Kemudian teori bentuk baji yaitu lapisan monomolekul emulgator mengelilingi droplet atau tetesan fase dalam. Teori lapisan film yaitu lapisan film emulgator mencegah pembentukan gumpalan fase dispersi. Teori lapisan rangkap listrik yaitu lapisan minyak dengan air dilindungi lapisan listrik yang mencegah terjadinya pemisahan. Untuk penjelasan lebih detail di sini, teori pembentukan emulsi, teori bentuk baji atau teori oriented wedge. Teori ini menjelaskan fenomena terbentuknya emulsi berdasarkan adanya kelarutan selektif dari bagian molekul emulgator. Ada bagian yang bersifat suka air atau juga bagian yang mudah larut dalam air, dan ada juga bagian yang suka minyak atau mudah larut dalam minyak. Jadi, setiap molekul emulgator dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang hidrofilik atau bagian yang suka air dan bagian lipofilik yaitu bagian emulgator yang suka minyak. Nah, setiap jenis emulgator memiliki harga keseimbangan yang besarnya tidak sama. Harga keseimbangan ini dikenal dengan istilah HLB atau hydrophil lipophil balance, yaitu angka yang menunjukkan perbandingan antara bagian hidrofil dengan bagian lipophil. Teori pembentukan emulsi yang kedua yaitu teori tegangan permukaan, disebut juga teori surface tension. Daya kohesi tarik-menarik antara molekul sejenis, sedangkan adesi adalah tarik-menarik antara molekul beda jenis. Daya kohesi suatu zat selalu sama, sehingga pada permukaan suatu zat cair akan terjadi perbedaan tegangan. Karena tidak adanya keseimbangan daya kohesi, tegangan yang terjadi pada permukaan disebut tegangan permukaan atau surface tension.
Semakin tinggi perbedaan tegangan yang terjadi di bidang batas, semakin sulit kedua zat cair tersebut untuk bercampur. Tegangan yang terjadi pada air akan bertambah dengan penambahan garam-garam anorganik atau senyawa elektrolit, tetapi akan berkurang dengan penambahan senyawa organik tertentu, seperti sabun. Dalam teori ini dikatakan bahwa penambahan emulgator akan menurunkan atau menghilangkan tegangan yang terjadi pada bidang batas, sehingga antara kedua zat cair tersebut akan mudah bercampur. Teori ketiga, teori lapisan rangkap listrik atau electric double layer. Teori lapisan rangkap listrik ini terjadi jika minyak terdispersi ke dalam air. Satu lapis air yang langsung berhubungan dengan permukaan minyak akan bermuatan sejenis, sedangkan lapisan berikutnya akan mempunyai muatan yang berlawanan dengan lapisan di depannya. Dengan demikian, seolah-olah tiap partikel minyak dilindungi oleh dua benteng lapisan listrik yang saling berlawanan. Benteng tersebut akan menolak setiap usaha partikel minyak yang akan mengadakan penggabungan menjadi satu molekul yang besar, karena susunan listrik yang menyelubungi setiap partikel minyak mempunyai susunan yang sama. Dengan demikian, antara sesama partikel akan tolak-menolak dan stabilitas emulsi akan bertambah. Yang keempat, teori film plastik atau teori interfacial film. Teori film plastik atau interfacial film ada. Teori ini mengatakan bahwa emulgator akan diserap pada batas antara air dan minyak, sehingga terbentuk lapisan film yang akan membungkus partikel fase dispersi atau fase internal. Dengan terbungkusnya partikel tersebut, usaha antara partikel yang sejenis untuk bergabung menjadi terhalang. Dengan kata lain, fase dispersi menjadi stabil. Nah, bagaimana suatu emulgator bekerja berdasarkan teori ini? Melalui pembentukan film atau lapisan antar permukaan lapisan monomolekuler, lapisan multimolekuler, lapisan serbuk terbagi halus. Sistem emulsi terbagi menjadi dua, yaitu emulsi air dalam minyak atau water in oil, atau kita sebut juga air dalam minyak, A_M. Fase terdispersinya adalah air dalam bentuk droplet atau tetesan air. Fase pendispersinya adalah minyak atau lemak, contohnya mentega, krim, margarin, dan lipstik. Sedangkan emulsi minyak dalam air atau oil in water, atau disebut juga minyak dalam air, M_A, fase terdispersinya adalah minyak dalam bentuk globul lemak. Fase pendispersinya adalah air, contohnya susu, santan, mayones, es krim, dan lotion. Fase pendispersi umumnya lebih banyak daripada fase terdispersi. Nah, seperti di gambar ini kita lihat di sini water in oil, waternya yang warna biru, oilnya warna kuning. Jadi jumlah water in oil berarti yang lebih sedikit, atau fase dispersinya adalah air, dan ini adalah fase eksternalnya. Jadi internalnya ini atau fase dispersinya air. Ya, kemudian tidak ditambahkan air lagi, jumlahnya akan lebih banyak tetesan dropletnya ini. Sedangkan dalam emulsi oil in water atau minyak dalam air, di sini water atau airnya warna biru lebih banyak jumlahnya, sedangkan minyaknya warnanya kuning, tetesan minyaknya lebih sedikit. Ya, oke. Oil and water, di sini kita contohkan gambar oilnya di sini warna kuning, waternya warna biru. Ini adalah rumus strukturnya. Kemudian memang dalam secara alamiah air dan minyak memang tidak akan bercampur, dia akan memisah seperti ini, ya. Jadi minyak akan ada di atas dan air ada di bawah, tergantung pada jenisnya. Ketika kita mencampur antara air dan minyak, air ini akan berubah menjadi berbentuk droplet, ya. Di dalam minyak ini berubah menjadi droplet dalam air. Nah, ketika kita diamkan, maka minyak tersebut akan kembali memisah. Dia ada di lapisan paling atas dan air ada di lapisan paling bawah. Nah, di sini kalau misalkan kita tambahkan emulgator, di sini sebagai contoh SLS, ya, biasa dipakai dalam cairan pembersih atau sabun. Nah, SLS ini dia membentuk lapisan tadi seperti disebutkan sebelumnya. Emulgator itu ada yang di bagian yang menyukai air dan ada yang menyukai minyak. Nah, yang menyukai minyak dia akan berikatan dengan yang menyukai minyak. Di sini warna kuning nih bisa terlihat jelas. Sedangkan yang bagian yang menyukai air atau kita bilangnya hidrofilik, dia akan berikatan dengan bagian air di bagian bawah. Ya, jadi dia akan stabil. Jadi ketika minyak dan air kita kocok dengan kehadiran si SLS sebagai emulgator, di sini dia akan stabil si minyaknya, dia akan larut. Ini sebagai gambaran sih memang kecil, tapi kalau seandainya dalam bentuk besar jumlah banyak,
ya dia akan stabil dalam larutan air si minyak tadi yang sudah terselubung oleh emulgator tadi ya. Ya, kembali lagi ke HLB atau hydrophilic-lipophil balance adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara senyawa hidrofilik atau suka air dengan senyawa oleofilik atau disebut juga hidrofobik atau suka minyak. Hidrofobik sebenarnya tidak suka air, berarti lawannya tidak suka air adalah suka minyak ya. HLB merupakan keseimbangan lipofil dan hidrofil dan bekerja sebagai senyawa penurun tegangan permukaan cairan terutama air. Setiap emulgator memiliki nilai HLB dan mempengaruhi akan menjadi emulsi tipe apa, air dalam minyak atau minyak dalam air. Ya. Emulsifier atau emulgator atau disebut juga zat pengemulsi adalah senyawa yang mempunyai aktivitas permukaan sehingga dapat menurunkan tegangan permukaan atau active surface agent. Syarat emulgator yang baik adalah stabil secara kimia atau aman, non-toksik dan tidak beracun, tidak mengiritasi, tidak berasa, berbau dan berwarna, dapat bercampur dengan bahan lain, tidak mempengaruhi kestabilan dari penggunaan bahan aktif di dalam sediaan. Emulsifier apabila lebih larut dalam air, yaitu dia akan berikatan dengan senyawa polar, maka dapat lebih membantu terjadinya dispersi minyak dalam air karena air lebih banyak ya, sehingga terjadilah emulsi minyak dalam air atau M_A atau oil in water, misalnya pada susu. Di sini gambarnya bisa dilihat oil in water ya. Waternya warna biru, minyak adalah warna merah. Di sini sebagai fase diskontinu atau fase dispersi, sedangkan air sebagai fase kontinu atau fase eksternal. Emulsifier yang lebih larut dalam minyak atau bersifat nonpolar menyebabkan terjadinya emulsi air dalam minyak. Nah, minyak di sini sebagai fase luar karena jumlahnya paling banyak. Dilihat dari gambar, fase minyak ini warna kuning, dia jumlahnya paling banyak. Sedangkan fase air, dia berupa tetesan air ini jumlahnya paling sedikit. Maka disebut juga dia fase dalam atau fase internal. Sedangkan si minyak tadi sebagai fase eksternal karena jumlahnya paling banyak. Contohnya pada mentega dan margarin. Nah, cara kerja surfaktan tadi yang saya sebutkan ada contohnya SLS ya. Surfaktan ini ada kepalanya atau hidrofilik, bagian yang suka sama air, dan lipofilik di ekornya adalah bagian yang suka dengan lemak. Jadi, misalkan di sini ada kotoran ya, misal tadi contohnya kan si SLS ini kan ada sabun ya atau sampo. Nah, si kotoran ini akan diikat oleh kotoran ini biasanya berupa lemak, jadi mudah larut dengan lemak. Jadi yang mengikat kotoran adalah si fase lipofilik yang menyukai lemak. Nah, kepalanya tadi si lapis hidrofilik dia berikatan dengan si airnya. Nah, begini cara bekerja si SLS. Nah, bagiannya hidrofilik akan masuk ke dalam larutan yang polar. Bagiannya hidrofobik ya, hidrofobik di sini masuknya ke bagian yang nonpolar, sehingga surfaktan dapat menggabungkan kedua senyawa yang seharusnya tidak dapat bergabung. Namun semua tergantung pada komposisi dari surfaktan tersebut. Jika bagian hidrofilik lebih dominan dari hidrofobik, maka ia larut dalam air. Sedangkan jika lebih banyak bagian hidrofobik, maka ia akan larut dalam lemak. Dan keduanya tidak dapat berfungsi sebagai surfaktan kalau tidak seimbang angka HLB-nya. Nah, ini yang disebut dengan HLB. Ya, HLB tinggi, HLB ini dari 0 sampai 18 angkanya. Di sini angka semakin rendah, ya HLB rendah itu artinya dia larut dalam lemak atau hidrofobik, suka lemak. Ya, larut dalam minyak atau lemak. Sedangkan semakin tinggi angkanya, dia termasuk hidrofilik atau suka air dan larut air. Nah, di sini ada golongan-golongannya untuk angka 1 sampai 3, HLB 1 sampai 3, ya. Jadi kan tadi disebutkan kalau kita mau menentukan tipe A-nya dalam air atau dalam minyak atau minyak dalam air, maka kita bisa menggabungkan sebenarnya ke HLB. Jadi emulgator itu kan mempunyai nilai HLB. Nah, ini angkanya bermacam-macam tergantung kita mau bikin yang bagaimana, tipe air dalam minyak ya, air dalam minyak ini yang suka minyak atau minyak dalam air ya. Kalau misalnya air dalam minyak, ini air dalam minyak ya. Jadi dia angka 1 sampai 3 itu anti busa. Kemudian 3 sampai 6 pengemulsi tipenya air dalam minyak ya, karena banyakkan fase minyaknya kan, suka minyak. Kemudian 7 sampai 9 ini fase zat pembasah.
8 sampai 16 ini adalah 8 sampai 16 ini adalah pengemulsi minyak dalam air. Kemudian 13 sampai 15 adalah deterjen. Ya, ini yang saya tadi sebutkan, SLS atau deterjen masuknya di sini. Kemudian 15 sampai 18 adalah pelarut karena dia sudah larut dalam air, mudah larut dalam air. Kemudian ketidakstabilan emulsi terbagi menjadi pertama, creaming. Creaming ini terjadi bila fase dalam menjadi lebih pekat dan mendorong fase luar yang cenderung naik ke atas. Artinya fase dalam tadi fase internal mendorong fase luar atau fase eksternal yang cenderung naik ke atas atau turun ke bagian bawah. Sediaan tergantung dari berat jenis kedua fase tersebut. Keadaan ini dapat diperbaiki dengan penggojokan atau disebut juga reversible. Creaming ke atas umumnya emulsi minyak dalam air ya. Nah, ini emulsi yang creaming ke atas nih, minyak dalam air. Jadi minyaknya mengapung di atas. Sedangkan creaming ke bawah ini adalah bentuk sedimentasi, umumnya pada tipe air dalam minyak ya. Permasalahan pada creaming dapat diatasi dengan penambahan kekentalan, mengurangi ukuran partikel globul dengan homogenisasi, jadi kita kocok lebih lama, kemudian mengurangi berat jenis antara fase dispersi dan fase pendispersi. Kemudian ketidakstabilan emulsi yang kedua adalah flocculation atau flokulasi, peristiwa berkumpulnya beberapa tetesan minyak tetapi tidak membentuk tetesan minyak baru yang lebih besar seperti pada coalescence ya. Coalescence ini yang di sebelah. Nah, ini dilihat kalau dari gambarnya, dia tetesannya juga memisah, tetapi ini ada tetesan kecil tapi dia tidak bersatu. Jadi dia cepat memisah. Ya. Jadi peristiwa ini mengakibatkan distribusi dalam emulsi tidak merata, tidak homogen lagi. Jadi saling berpisah. Droplet saling menempel tetapi tidak berkumpul. Ketika digojok, dia membentuk coalescence. Coalescence itu apa? Terbentuk tetesan baru yang lebih besar. Jadi tetesan yang tadi kecil-kecil akan berbentuk menjadi tetesan yang lebih besar. Dan jika dibiarkan terus berlangsung, maka semua tetesan minyak atau air akan menyatu dan membentuk lapisan sendiri yang akhirnya akan berpisah. Jadi emulsinya akan memisah menjadi minyak di atas atau air di bawah. Lapisan film sekitar globul rusak sehingga terjadi pemisahan fase. Kemudian ketidakstabilan berikutnya adalah cracking atau breaking. Peristiwanya irreversible, artinya tidak dapat berubah walaupun dikocok. Lapisan pelindung emulgator yang mengelilingi globul juga telah hancur. Terjadi pemisahan fase internal dengan fase eksternal. Terlihat minyak memisah seperti pada gambar. Ini fase minyak, fase airnya juga memisah di bagian bawah. Nah, cracking breaking ini terjadi karena penambahan surfaktan kationik pada emulsi yang diberi surfaktan anionik. Jelas terjadi pemisahan karena ini kan beda jenis ya, kationik dan anionik ini berlawanan. Kemudian penambahan elektrolit pada emulsi yang distabilkan surfaktan anionik. Terjadinya pertumbuhan bakteri pada emulsi, kemudian pemanasan yang lebih dari 70 derajat Celcius dapat menyebabkan denaturasi atau rusaknya protein pada emulgator dan kelarutan surfaktan anionik berubah. Kemudian jika kita dimasukkan dalam proses pendinginan atau freezing juga menyebabkan rusaknya emulsi karena terbentuk kristal es yang mengganggu lapisan film pada droplet atau tetesan. Kemudian ketidakstabilan emulsi yang berikutnya adalah fase inversi. Fase inversi di sini adalah perubahan tipe emulsi dari air dalam minyak menjadi minyak dalam air atau kebalikannya ya. Jadi kalau ini kan minyak dalam air ya, minyaknya yang kuning, air yang biru, dia berubah jadi air dalam minyak atau sebaliknya. Hal ini dikarenakan pengaruh ketidakstabilan fisik, penyebabnya penambahan elektrolit, perubahan kenaikan suhu dan dapat dicegah dengan penggunaan emulgator yang cocok. Konsentrasi fase dispersinya 30-60% dan penyimpanannya harus di tempat yang sejuk. Fase separation atau pemisahan fase ini ya, dilihat ini memisah si minyak di atas, si air di bawah. Peristiwa ini berkumpulnya beberapa tetesan minyak tetapi tidak membentuk tetesan minyak baru yang lebih besar seperti pada coalescence hingga mengakibatkan distribusi dalam emulsi tidak merata. Jadi emulsinya pecah sehingga tidak dapat diperbaiki atau tidak dapat diperbaiki dengan pengocokan. Irreversible, jadi tidak bisa dikocok lagi ya. Jadi yang tadi sudah saya sebutkan, ini adalah emulsi yang stabil, jadi ya berpencar atau terdispersi merata, homogen. Sedangkan flokulasi tadi terjadi globul-globul atau droplet yang kecil-kecil membentuk besar ya, tapi dia
masih bisa dirubah lagi dengan pengkocokan atau dikocok, masih bisa stabil walaupun ketika didiamkan. Nah, ini tadi creaming, dia creaming dan sedimentasi. Creaming ini si lapisannya ada di atas, sedangkan sedimentasi di bawah. Coalescence tadi dia lapisan globulnya sudah makin banyak menumpuk, makin lama makin besar dan akhirnya membesar. Dan ini dia biasanya tidak bisa dirubah dengan penggojokan. Nah, akhirnya lama-lama kalau terjadi coalescence, akhirnya dia memisah, ya, air minyak di atas, airnya di bawah, gitu. Seperti pada gambar ini terjadi pemisahan fase, ini sudah terjadi pemisahan, ya. Jadi tidak bisa dirubah lagi dengan penggojokan. Oke, penghitungan ALB. Diperlukan HLB yang cocok agar emosi menjadi stabil. Karena itu diperlukanlah perhitungan HLB. Sebagai contoh di sini ada soal, yaitu dalam resep parafin cair kadar 30%, HLB-nya 12. Dari mana HLB 12? Nah, HLB 12 ini adalah parafin HLB dari semua bentuk emulgator, ya, atau sediaan minyak pun dia punya HLB. Nanti kita lihat, ya. Di sini HLB-nya yang diminta adalah 12, ya. Emulgatornya di sini 5%. Nah, dengan penambahan air at 100 gram. Jadi di sini cara pertama adalah pilih nilai HLB surfaktan di antara HLB parafin cair, yaitu HLB 12. Karena di sini kita mau memakai spannya atau emulgatornya ini dua macam, yaitu span 80 dan twin 80. Di mana span 80 HLB-nya 4,3. Berarti apa sifatnya? Hidrofil atau lipofil? Ya, ini adalah lipofil. Karena ingat, yang angkanya semakin kecil, dia sangat mudah larut dalam minyak atau suka sama minyak. Sedangkan jika HLB-nya semakin tinggi, berarti dia mudah larut dalam air, ya. Atau dia hidrofil, suka air. Nah, jumlah emulgator yang diperlukan karena di sini kadarnya 5%, dengan yang diminta sediaannya 100, jadi 5% dikali 100. Jadi dibutuhkan emulgatornya 5 gram. Oke, lanjut. Kemudian di sini dibuat pemisalan untuk persamaan. Twin 80-nya berapa gram? A gram. Span 80-nya 5 dikurang A gram. Kenapa 5? Karena tadi totalnya yang mau kita bikin adalah penggabungan. Jadi kita kalau mau bikin emulgator yang stabil itu biasanya digunakan campuran 2 emulgator. Di sini kita pakai emulgator yang hidrofil dan lipofil. Jadi memang begitu. Jadi biar stabil di antara hidrofil dan lipofil, antara HLB-nya di tengah-tengah, angkanya jadi harus dicampur. Yaitu di sini A kali HLB ditambah 5 dikurang A. 5 kurang ini kan punyanya span 80. Di sini adalah A-nya adalah twin 80 dikali HLB dari twin 80, yaitu 15. Sedangkan di sini HLB punyanya span 80, ya. Span 80 tadi di sini HLB-nya 4,3. Oke. Di sini masuk di sini 4,3, ya. Kemudian di sini 5 adalah jumlah emulgator yang kita minta dikali HLB yang kita mau adalah 12, ya. Jadi 15A ditambah 21,5 dikurang 4,3A. Jadi ini kali masing-masing, 4,3 kali 5 dulu, kemudian 4,3 dikali A sama dengan 5 kali 12 hasilnya 60. 10,7A sama dengan 38,5A sama dengan 3,6 gram. Jadi 38, jadi 60 ini kita bagi dengan ini hasilnya ini, ya. 38,5A hasilnya 3,6. Maka ya. Jadi twin 80 yang dibutuhkan adalah 3,6 gram. Sedangkan span 80 dibutuhkan adalah, nah ini tadi persamaannya karena 5 ya dibutuhkan, sedangkan kita udah tahu twin 80-nya berarti ada 3,6, jadi tinggal 5 dikurang 3,6 sama dengan 1,4 gram. Atau kita bisa coba dengan cara lain. Nah, ini namanya cara aligasi. Sedikit lebih mudah. Ini soalnya sama seperti tadi, ya. Jadi twin 80 tadi HLB-nya 15. Span 80 tadi HLB-nya 4,3. Ya, kita bisa lihat di sini tabel HLB dari semua agen emulgator, ya. Tadi span 80, di sini span 80. Nah, HLB 4,3 ini udah ketetapan, ya. Sudah angka pasti, tidak perlu dihafal, bisa dilihat. Kemudian tadi twin 80 di sini 15. Nah, ini dia. Oke. Tadi kita minta HLB yang diminta ini adalah 12, ya. Si parafin, jadi kita mau bikin parafin, HLB-nya 12. Nah, ini kita taruh di tengah-tengah. Jadi
7,7 angka dari mana? Dari 12 dikurang 4,3. Jadi kita kayak silang 12 dikurang 4,3 hasilnya ini 7,7. Sedangkan twin 80 tadi 15 dikurang 12 ini hasilnya 3. Nah, 7,7 dan 3 ini kita jumlahkan, yaitu hasilnya 10,7. Maka twin yang diperlukan di sini adalah 7,7. Dari mana 7,7? Ini twin 80, kita lihat urusnya nih. 7,7 dibagi dengan jumlah tadi totalnya 10,7 ya. Total HLB diperolehlah 0,7193 dikali 5. 5 adalah jumlah HLB yang mau kita buat, totalnya adalah 5 gram, maka hasilnya 3,59 atau dibulatkan menjadi 3,6 gram untuk twin 80. Sedangkan spannya adalah 3. 3 di sini angkanya dari span 80 ini 3 per 10,7 adalah jumlah HLB sama dengan 0,2804 dikali jumlah HLB yang kita minta sama dengan 1,4. Jadi hasilnya ini kalau dijumlah lagi 3,6 dan 1,4 totalnya kembali lagi menjadi 5 gram. Ya, jadi emulgator memang yang kita minta kan maunya 5 gram ya. Oke, lebih mudah ya. Kemudian di sini ada soal lagi, yaitu cara menghitung nilai HLB dari campuran surfaktan. Jika dimintanya di sini twin 80-nya 70%, span 80-nya misalkan 30%. Karena kan kalau total sediaan adalah 100% ya. Jadi twin 80 HLB 15, span 80 juga HLB-nya 4,5. Jadi tinggal kita masukkan saja twin 80 di sini 70% karena kadar dari yang diminta tadi di resep twin 80 70% dikali dengan jumlah HLB si twin 80 yaitu 15. Hasilnya 10,5. Kemudian span 80 30% dikali HLB ya, si span 80 adalah 4,5 diperoleh angkanya 1,35. Ini adalah HLB. Jadi dijumlah hasilnya HLB campurannya sama dengan 11,85. Jadi kalau mau menghitung HLB campuran yang baru caranya cukup seperti ini. Mudah ya. Atau bisa juga ini dengan contoh soal berikutnya. Di sini ada rumusnya X dikurang HLB B di sini yaitu HLB yang diminta X-nya ya. Kemudian A-nya adalah harga HLB yang tinggi, yang B adalah harga HLB yang rendah ya. Di sini dilihat. Kemudian di sini tadi 12 adalah HLB 12 yang kita minta kan HLB-nya ya. 12 dikurang 8,6 adalah HLB dari yang paling HLBB tadi HLB yang rendah ya, yang paling rendah ini HLB-nya 8,6 sedangkan HLB paling tinggi 16,7 kita taruh di bawah ya, dikurang 8,6. Nah, HLBB dikali 100% hasilnya 42%, sehingga 42% dikali 5 gram adalah total HLB yang mau kita buat, dapatnya 2,1 gram. Sedangkan persen spannya 100% tinggal dikurangkan saja dengan 42% sama dengan 58%, sehingga 58% di sini adalah dikali dengan 5 gram sama dengan 2,9 gram. Jadi totalnya tetap kan 2,1 tambah 2,9 adalah 5 gram. Rumus kedua juga sama, sedikit lebih sulit mungkin ya, bisa dipelajari lagi. Kemudian cara membedakan tipe emulsi di sini ada 4 cara. Pertama dengan pengenceran fase emulsi. Jika emulsi minyak dalam air diencerkan dengan air, sedangkan emulsi air dalam minyak diencerkan dengan minyak. Jadi pengenceran ini dilakukan dengan fase luarnya. Kalau seandainya minyak air kita encerkan dengan minyak, maka dia akan terjadi pemisahan. Oh, berarti itu tidak bisa. Artinya dia bukan tipe minyak dalam air. Kalau kita encerkan dengan minyak, berarti dia memisah. Nah, itu kebalikannya. Sedangkan tes zat warna dengan zat warna larut air yaitu di fase air, contoh pewarnanya metilen blue, metilen merah dan amaran. Zat warna larut dalam minyak yang larut dalam fase minyak adalah contohnya sudan 3. Jadi kalau kita berikan untuk tipe minyak dalam air, karena dia larut dalam air, maka kita tetes si sudan 3, dia tidak akan jadi warna merah ya, karena dia kan pewarna untuk emulsi air dalam minyak ya. Kalau emulsi air dalam minyak kita berikan sudan 3, dia akan memberikan warna merah gitu.
Sebaliknya kalau yang tadi tipe minyak dalam air kita berikan pewarna metilen blue atau metilen merah dan amaran, maka tadi akan berubah menjadi warna biru si emulsinya. Kemudian untuk dengan kertas saring, emulsi minyak air dalam kertas saring dia menjadi basah saja, sedangkan emulsi air dalam minyak akan timbul noda minyak karena adanya minyak tadi ya. Kemudian tes konduktivitas, di sini kita menyiapkan elektroda ya. Lampu akan menyala bila elektroda dicelupkan dalam emulsi minyak dalam air. Seperti kita ketahui, air adalah elektrolit, dia menghantarkan listrik ya. Jadi dia akan menyala lampunya. Sedangkan lampu akan mati bila elektrodanya dicelupkan pada emulsi air dalam minyak karena minyak bukan penghantar listrik yang baik ya. Kemudian metode pembuatan emulsi di sini ada cara gom basah, gom kering, cara metode botol atau metode lainnya. Ya, menurut metode gom basah di sini 4 bagian dari minyak, 2 bagian air dan 1 bagian gom. Tapi bisa juga menurut di buku reseptir, seandainya minyak lemak jumlahnya dia bisa diemulsikan oleh setengah dari jumlah gom Arab. Untuk gom Arab saja ya itu. Nah, kemudian di sini dengan cara basah bisa juga metode yang tadi sama. Perbedaannya adalah kalau dengan metode gom kering, si PGA ini dilarutkan dulu dengan minyaknya, baru ditambahkan air PGA-nya, digerus sampai membentuk korpus emulsi, baru bisa diencerkan dengan bahan tambahan lain. Sedangkan dengan cara basah, si PGA kita campurkan dulu dengan air PGA-nya sampai homogen, baru masukkan minyaknya sedikit demi sedikit, dikocok kuat sampai membentuk korpus emulsi. Setelah itu baru tambahkan bahan tambahan lainnya atau diencerkan. Emulsi dengan metode botol ini umumnya untuk senyawa minyak juga, tetapi minyak atsiri atau senyawa minyak yang mudah menguap, sehingga dia di sini dikatakan kekentalannya rendah. Jadi ditambahkan gom akasia ini ditambahkan dengan 2 bagian dari minyak si atsirinya, dikocok dalam botol dengan ditutup supaya tidak mudah menguap, atau dengan metode lainnya dengan cara hand homogenizer ya. Di sini ada alat untuk membuat emulsi, yaitu mechanical stirrer atau pengaduk mekanik, propeller mixer, kemudian alat untuk membuat emulsi lain ada colloid mill dan ultrasonifier yang lebih canggih lagi. Dan semakin canggih otomatis juga semakin mahal ya. Nah, terakhir belajarlah bersyukur dari hal baik di hidupmu, karena belajar menjadi kuat akan dari hal-hal yang buruk di hidupmu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.